Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bridge Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Tekar Jagat. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pelet Salah Lawan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku serius bro, aku gak bisa tidur kalau belum dapat dia. Bayu menggebrak meja kayu warung hingga gelas kopinya terguncang. Wajahnya merah karena arak oplosan, matanya sayu tapi menyala. Di sekitarnya tiga temannya duduk melingkar, asap rokok mengepul, bercampur bau amis dari sawah di belakang warung. Ranti itu bukan perempuan buat kamu yuk, ujar Giman sambil menyeruput kopi hitam. Dia pendiam, orangnya polos, keluarganya juga disegani, kamu itu cuma bikin malu. Bayu tertawa kelas. Polos? Disegani? Aku cinta man, bukan main-main. Aku udah datang ke rumahnya bawa niat baik, tapi orang tuanya malah nolak mentah-mentah. Katanya nasibku bakal berat kalau maksain. Ia menirukan nada bicara orang tua Ranti dengan nada mengejek. Mereka pikir aku siapa? Gelandangan? Darto menepuk pundaknya, berusaha menenangkan. Udah yuk, banyak perempuan lain, Ranti bukan satu-satunya. Bayu mendorong tangannya kasar. Kamu gak ngerti, dari pertama kali lihat dia ngajar anak-anak ngaji di Langgar, aku ngerasa kayak dunia berhenti, aku harus punya dia. Udara malam mulai dingin, kabut tipis merayap dari pematang. Di kejauhan suara kata bersautan. Warung sepi, tinggal mereka berempat. Penjualnya sudah tertidur di bangku panjang, membiarkan mereka tenggelam dalam mabuk. Bayu menatap kosong ke arah sawah yang gelap. Aku udah gak mau dengar nasihat. Kalau dia gak mau datang padaku, aku bakal bikin dia datang. Giman mendengus. Jangan ngomong aneh-aneh yuk. Bukan aneh, aku tahu caranya. Bayu menengguk sisa arak, menatap teman-temannya satu-satu. Mbak Kirno bisa bantu. Dia pernah nyembuhin sapi bapakku yang kesurupan. Kalau bisa ngusir roh, pasti bisa narik hati perempuan. Darto menatapnya khawatir. Kamu gila, pelet itu urusan berat. Bayu tersenyum miring. Kalau cinta gak dibales, yang waras pun bisa gila. Angin berembus pelan di jalan tanah menuju rumah Mbak Kirno. Langkah Bayu gontai tapi mantap. Bulan setengah mengintip di langit. Cahayanya pucat menimpa wajah Bayu yang basah keringat dan alkohol. Rumah Mbak Kirno berdiri agak jauh dari pinggiran kebun teh. Dipagari bambu kering. Di terasnya tergantung lampu minyak yang redup. Mbak Kirno duduk di kursi bambu, menatap Bayu dengan pandangan lelah. Aku sudah tahu kamu mau apa, katanya tanpa basa-basi. Bayu menunduk sedikit mencoba sopan. Saya mau minta tolong mbak. Saya cinta sama Ranti, tapi keluarganya gak setuju. Saya cuma mau dia cinta balik. Mbak Kirno mengelus jenggot tipisnya. Cinta itu gak bisa dipaksa nak. Apalagi Ranti, anak itu bukan orang biasa. Bayu mendongak. Maksudnya? Dia lahir dari garis keluarga kejawen. Ada penjaga yang selalu ngikut sejak kecil. Siapapun yang ganggu bakal dibalas. Bayu menghela nafas kesal. Saya cuma mau dicintai balik bah. Itu saja. Saya udah siap bayar berapapun. Mbak Kirno menatap dalam-dalam, lalu menggeleng pelan. Aku gak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa. Bayu menarik sesuatu dari saku celananya, selai rambut panjang yang terikat dengan benang merah. Saya sudah siap. Rambut ini rambut Ranti. Saya ambil waktu dia jemur pakaian di belakang rumah. Mbak Kirno menatap rambut itu lama, lalu berdiri perlahan. Kamu keras kepala. Baiklah, tapi jangan menyesal. Ia berjalan masuk ke ruangan belakang, meninggalkan Bayu sendirian di teras.
Suara langkahnya di lantai kayu terdengar berat dan lambat. Saat kembali ia membawa mangkuk tanah berisi air dan bunga, serta sepotong kain hitam. "Kamu pegang rambut ini di tangan kanan. Ucapkan namanya 3 kali dalam hati." Bayu mengangguk, tangan kirinya gemetar saat memegang rambut itu. Mbak Kirna menutup matanya, membaca sesuatu pelan. Suara angin tiba-tiba berhenti, malam terasa sangat sunyi. Lampu minyak bergetar kecil. Bayu memejamkan mata, mengikuti setiap kata yang diucapkan Mbak Kirno, meski tidak sepenuhnya paham maknanya. Beberapa menit kemudian udara berubah dingin, bahkan sangat dingin. Seekor burung melintas cepat, suaranya tajam menembus kesunyian. Mbak Kirno menghentikan mantra, membuka mata perlahan. "Selesai, tapi ingat, mulai malam ini kamu jangan ganggu siapapun. Jangan bicara tentang ritual ini. Kalau ada tanda aneh, diam saja." Bayu mengangguk tanpa ragu. "Terima kasih, Mbak." Ia pulang dengan langkah ringan, merasa seolah dunia akan berpihak padanya mulai malam itu. Beberapa hari kemudian setelah Bayu datang dari rumah dukun tua itu, pagi menembus jendela rumah Bayu. Ibunya mengetuk pintu kamar berkali-kali sebelum Bayu akhirnya bangun. Wajahnya pucat, mata sembab, tapi ia tersenyum. "Bayu, kamu sakit?" "Enggak, Bu. Aku cuma mimpi aneh." Ibunya menatapnya cemas. "Tidurmu gak nyenyak dari tadi malam. Kamu ngomong sendiri, nyebut nama Ranti terus." Bayu tertawa kecil menepuk pipinya. "Namanya juga mimpi orang jatuh cinta, Bu." Namun dalam hati mimpi itu terasa nyata. Dalam tidurnya ia melihat Ranti berdiri di tengah sawah, menatapnya dengan mata yang seluruhnya hitam. Senyumnya tipis, seolah wajahnya semakin terlihat aneh. Hari-hari berikutnya hal aneh mulai terjadi. Saat berjalan ke kebun, Bayu mencium wangi bunga melati yang entah dari mana asalnya. Di depan rumah seekor ular hitam melintas, lalu menghilang di balik genteng. Di warung Giman menegurnya. "Kamu pucat yuk. Mukamu kayak gak tidur seminggu." "Aku gak apa-apa," jawab Bayu singkat. Akan tetapi suaranya terdengar serak. Sore itu Bayu duduk sendirian di pinggir sawah, pandangannya kosong ke arah rumah Ranti di kejauhan. Ia merasa seperti ada sesuatu menarik dari dada, dorongan kuat untuk datang ke sana. Tiba-tiba dari arah jalan terlihat Ranti berjalan pelan sambil membawa keranjang belanja. Wajahnya tetap datar seperti biasa, langkahnya ringan. Bayu berdiri, menahan nafas, jantungnya berdegup keras. "Ranti." Perempuan itu menoleh sebentar, menatapnya sekilas lalu melanjutkan langkah tanpa bicara. Bayu tersenyum lebar. "Dia nengok, Man," katanya pada dirinya sendiri, seolah seorang mendengar. "Dia nengok." Namun senyum itu memudar cepat. Ia menyadari pandangan Ranti barusan seperti tidak suka, bukan penuh cinta, melainkan dingin seperti menatap musuh bebuyutan. Malamnya Bayu kembali bermimpi. Ia berjalan di tengah sawah yang diterangi cahaya bulan. Di kejauhan Ranti berdiri, rambutnya terurai panjang. Ia tersenyum, lalu memanggil dengan suara lirih. "Bayu." Bayu melangkah mendekat, tapi tanah di bawah kakinya terasa lembek, menelan betisnya perlahan. Saat ia hendak berteriak, tangan Ranti terulur, dingin, lalu menggenggam wajahnya. Ia terbangun dengan nafas tersengal, tubuhnya basah keringat. Di dadanya terasa berat, seperti ada seorang duduk di sana. Saat menoleh ke arah jendela, ia melihat bayangan perempuan berdiri di luar. Rambutnya terurai, begitu ia berkedip bayangan itu lenyap. Siang harinya Bayu mulai kehilangan tenaga. Ia tidak makan, tidak bicara. Ayahnya menatap khawatir. "Kamu kenapa, Nak?" Bayu hanya menatap kosong. "Dia datang, Pak. Tiap malam dia datang." "Siapa?" "Ranti." Ayahnya menatap istrinya cemas. "Dia nggak waras, Bu." Ibunya menangis pelan. "Mungkin kena pelet." Ayahnya menghela nafas. "Dia sendiri yang main api." Mereka membawa Bayu ke puskesmas, tapi dokter bilang tubuhnya sehat. "Cuma stres," kata dokter. Akan tetapi saat malam tiba, keadaan Bayu memburuk. Ia duduk di lantai kamar menatap kosong ke dinding, lalu tertawa pelan. Ibunya menjerit memanggil ayahnya. "Pak, lihat, Bayu ngomong sendiri." Ayahnya masuk menepuk pundak Bayu.
kamu kenapa nak? Bayu menoleh perlahan, wajahnya tanpa ekspresi. Dia bilang aku harus ikut. Siapa? Senyumnya melebar. Ranti. Tubuhnya tiba-tiba kaku, matanya membelalak. Suara serak keluar dari tenggorokannya, seperti orang yang habis batuk berkali-kali. Jangan ganggu dia, kau sudah memanggilku. Ayahnya mundur ketakutan. Astagfirullah yuk, sadar. Namun Bayu hanya tertawa kecil. Dari ujung bibirnya keluar busa putih. Tubuhnya gemetar hebat, lalu ambruk. Pagi tiba dengan sunyi yang menekan. Bayu masih tertidur di kamarnya. Wajahnya pucat, nafasnya terengah. Ibunya duduk di sisi ranjang menggenggam tangannya. Pak, kita harus panggil orang pintar, katanya dengan suara bergetar. Ayahnya mengangguk, wajahnya tegang. Malam nanti kita ke rumah Mbak Kirno lagi. Dia pasti tahu apa yang salah. Namun sebelum matahari turun, Bayu sudah bangun. Berjalan keluar rumah tanpa alas kaki. Ibunya berlari mengejar. Bayu, mau kemana? Ia tidak menjawab, langkahnya lurus ke arah kebun tebu. Saat ibunya menahan tangannya, Bayu menoleh dengan mata kosong. Aku dipanggil. Sore itu warga menemukan dia duduk di bawah pohon randu, tempat ia dulu melakukan ritual bersama Mbak Kirno. Ia memeluk lutut, menatap ke arah langit tanpa suara. Ketika Giman dan Darto datang mencoba mengajak pulang, Bayu hanya berkata pelan. Dia udah di sini, dia nggak mau pergi. Tubuhnya gemetar halus, selalu senyum aneh terukir di wajahnya. Malam turun lagi, di rumahnya ibunya tidak bisa tidur. Suara langkah kaki terdengar dari dapur, padahal semua pintu terkunci. Ayahnya menyalakan lampu, berjalan pelan ke arah sumber suara. Di dapur, Bayu berdiri menghadap tembok, punggungnya tegak, tangannya menggenggam sesuatu. Yuk, panggil ayahnya hati-hati. Bayu menoleh perlahan, di tangannya selai rambut panjang tergenggam erat. Lihat pak, dia nggak mau lepas. Ayahnya menatap ngeri. Kamu dapat dari mana rambut itu? Bayu tersenyum. Dari waktu itu rambut Ranti. Katanya kalau udah nempel di tangan, nggak boleh dibuang. Ayahnya mencoba meraih tangannya, tapi Bayu mundur. Matanya menatap tajam. Kalau dibuang, dia marah. Malam itu rumah mereka dipenuhi suara langkah kaki dan tawa lirih dari arah halaman. Tetangga yang melintas mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di depan rumah, rambutnya menutupi wajah. Hari-hari berikutnya Bayu bukan lagi dirinya. Ia tidak bicara selain menyebut nama Ranti. Ia duduk di bawah pohon setiap sore, menatap ke arah rumah gadis itu. Beberapa warga mencoba mendekat, tapi setiap mereka menepuk pundaknya, tubuh Bayu terasa dingin seperti es batu. Giman menatap dari jauh, berbisik pada Darto. Kayak orang kerasukan. Darto hanya menggeleng pelan. Dia kena batunya sendiri. Sementara itu di rumahnya, Ranti menatap keluar jendela, matanya sayu. Tapi ada sesuatu yang dalam di sana. Seperti beban yang hanya dia yang tahu. Ibunya masuk membawa teh hangat. Kamu udah dengar kabar tentang Bayu? Ranti menatap teh itu sebentar, lalu mengangguk pelan. Aku tahu bu. Kasihan dia nak. Iya, kebanyakan minum kayaknya itu bu. Ibu kan tahu sendiri dia itu pemabuk. Sang ibu menganggukkan kepalanya, membenarkan ucapan Ranti. Memang benar Bayu suka minum. Bahkan sudah jadi rahasia umum lagi. Pak, Bayu cerit lagi. Teriakan Siti memecah sunyi di rumah panggung itu. Dinding kayu bergetar ringan, dan suara langkah tergesa terdengar dari kamar depan. Bayu menendang-nendang udara. Tubuhnya melengkung seperti menahan sesuatu dari dalam. Kedua matanya melotot, bibirnya menggigil. Bayu nak, sadar. Astagfirullah, sadar nak. Siti mengguncang bahu anaknya, tapi tubuh itu kaku. Pak Surip datang tergesa dari halaman, langsung memeluk tubuh Bayu dari belakang, menahannya agar tidak melukai diri sendiri. Yuk, dengerin bapak. Akan tetapi Bayu malah menjerit lebih keras. Suruh dia pergi pak, aku gak mau lihat dia lagi. Siapa yuk? Siapa yang kau maksud? Dia di situ, di ujung ranjang. Mereka menoleh, tidak ada apa-apa, hanya bayangan lemari yang memanjang karena cahaya lampu gantung. Siti menangis keras, suaranya pecah. Pak, anak kita kenapa? Bayu kembali tertawa, suaranya serak dan patah-patah. Ranti, kenapa kamu gak mau lihat aku? Aku sudah kasih semuanya buat kamu.
Siti menutup wajah dengan kain, nafasnya berat. Pak, bawa ke dokter malam ini juga. Mereka tiba di klinik kecil di kecamatan dengan wajah lelah. Bayu duduk di kursi tunggu, kepala menunduk, kadang tertawa sendiri, kadang bergumam lirih. Dokter yang memeriksanya seorang pria muda tampak kebingungan. Secara fisik normal, denyut jantung, tekanan darah semuanya baik, ujarnya setelah pemeriksaan. Tapi matanya saya belum pernah lihat tatapan kosong seperti itu. Pak Surip menelan ludah. Maksudnya dok? Bisa jadi tekanan mental, mungkin stres berat, trauma. Tapi untuk penyebab yang jelas saya tidak tahu. Saya bukan ahlinya, jadi lebih baik dibawa ke psikolog saja. Bayu tiba-tiba menatap dokter dan tertawa pelan. Kau gak usah pura-pura gak lihat. Dia di belakangmu kan? Dokter menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Saat menatap kembali ke arah pasien, Bayu sudah berdiri, menatapnya dengan senyum miring. Kalau dia marah, kalian semua gak akan selamat. Siti menjerit kecil menahan tangannya di dada. Perawat datang menenangkan, tapi Bayu tidak melawan. Ia hanya duduk kembali dan menunduk, menggumam pelan. Aku cuma pengen dia cinta sama aku, itu saja. Malam itu mereka pulang tanpa jawaban. Sepanjang perjalanan suara Bayu sesekali terdengar dari bak belakang mobil, seperti berbicara dengan seseorang. Akan tetapi setiap kali ditanya, ia diam. Keesokan harinya udara terasa berat. Burung-burung enggan terbang di sekitar halaman. Bayu duduk di teras memandangi sawah yang berkabut. Sesekali ia tertawa pendek tanpa sebab. Pak Surip berdiri di ambang pintu, menatap istrinya. Kita nggak bisa gini terus. Aku dengar di desa sebelah ada orang pintar. Katanya sering bantu orang yang diganggu hal aneh. Siti mengangguk cepat. Apapun pak, asal anak kita sembuh. Mereka berangkat dengan sepeda motor. Bayu diapi di tengah, jalan kecil di antara sawah sepi. Udara sore terasa dingin menusuk. Rumah Pak Tarmo, orang pintar yang dimaksud, berada di pinggir hutan bambu. Dari dalam suara burung hantu terdengar sayup. Pak Tarmo sudah menunggu di teras. Lelaki berusia 50-an itu menatap mereka tanpa tersenyum. Aku tahu kenapa kalian datang. Siti langsung menangis. Anak saya pak, dia berubah. Kami gak tahu kenapa. Tolong dia. Pak Tarmo mengangguk pelan, lalu menatap Bayu yang duduk di bangku panjang. Tatapannya tajam, seolah menembus kulit. Setelah beberapa menit hening, ia berucap pelan. Kalian bawa air. Pak Surip mengeluarkan botol air mineral. Pak Tarmo mengambilnya, berdoa sebentar, lalu menyerahkan kembali. Suruh dia minum. Siti membuka tutupnya menatap wajah Bayu yang tampak kosong. Yuk, minum nak. Bayu menatap ibunya lama. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau aku minum ini, dia pergi enggak? Siapa yuk? Yang berdiri di belakangmu itu bu. Siti sontak saja menoleh, tapi hanya melihat dinding bambu yang terbuka ke arah hutan. Saat ia kembali menatap anaknya, Bayu sudah meneguk air itu habis. Pak Tarmo berdiri, suaranya datar. Aku gak bisa jelaskan panjang lebar, tapi anak kalian menyentuh sesuatu yang salah. Air itu mungkin menenangkan sebentar, tapi setelah itu, ia berhenti sejenak. Akan lebih berat dari sebelumnya. Kenapa pak? Karena yang tersentuh bukan hanya dirinya. Mereka pulang dengan dada sesak. Benar saja malam itu Bayu demam tinggi, tubuhnya panas, dan setiap kali dipanggil ia menggumam. Dia marah, dia mau datang. Hari berganti tapi tidak membawa kelegaan. Siti tidak tidur 2 malam, matanya bengkak, suaranya serak. Pagi itu tetangga mereka Bu Sulastri datang membawa kabar. Pak Surip, coba bawa ke Kiai Abdul. Katanya beliau pernah menolong anaknya Bu Marni yang kerasukan. Tanpa pikir panjang mereka pun berangkat. Rumah Kiai Abdul ada di pinggir jalan besar, halaman luas dengan pohon mangga tua menaungi terasnya. Ketika mereka tiba, lelaki berjubah putih itu sudah duduk menunggu di balik bambu. Ceritakan, katanya pelan. Pak Surip menunduk, menceritakan semuanya tentang Bayu yang keras kepala, jatuh cinta, lalu pergi ke dukun untuk memelet ranti. Tentang bagaimana sejak itu hidup mereka berubah jadi neraka. Kiai mendengarkan tanpa menyela. Setelah hening lama beliau berkata lirih. Anak kalian bermain dengan api.
Ilmu yang dia pakai bukan untuk manusia yang tidak siap. Pelet itu bukan sekedar doa. Ia menarik sesuatu dari tempat gelap untuk memaksa hati orang. Siti menggenggam tangannya erat. Tapi Ranti orang baik, Kiai. Gak mungkin dia mengutuk anak saya. Kiai menatapnya dalam. Perempuan itu tidak mengutuk, tapi dia dijaga oleh sesuatu yang tidak bisa disentuh manusia biasa. Dijaga? Ya, penjaga leluhur. Aku melihat bayangan sosok besar di belakang anak kalian. Itu bukan jin liar, itu kodam yang sedang menagih balas. Siti menutup mulut, suaranya pecah. Balas apa, Kiai? Balas karena anak kalian mencoba menundukkan darah yang dilindungi. Itu bukan dosa kecil. Pak Surip menelan ludah. Jadi Ranti, kalau benar dia yang dipelet, maka jawabannya iya. Perempuan itu membawa warisan lama. Leluhurnya melindungi keturunan mereka, dan Bayu telah menabrak batas itu. Kiai lalu berdiri, mengambil kendi air. Ia membaca doa panjang, lalu menyuruh mereka mendekat. Aku akan coba lihat sampai mana ikatan ini. Ia menyentuh dahi Bayu yang duduk diam di lantai. Seketika tubuh Bayu menegang. Suara rendah keluar dari tenggorokannya. Pergi, dia sudah jadi milikku. Siti berteriak memeluk suaminya, akan tetapi Kiai tetap tenang, menatap lurus pada wajah Bayu yang kini berubah aneh. Siapa kau? Tanya Kiai dengan suara mantap. Aku yang menjaga darah itu. Leluhurnya memanggilku karena anak ini melanggar. Suara itu berat, menggema, tapi jelas bukan suara Bayu. Kiai terus membaca ayat-ayat pendek, namun Bayu justru tertawa keras. Kau kira bisa memutuskan perjanjian darah? Tidak ada doa yang bisa menahan murka kodam. Setelah Kiai membaca lebih keras, tubuh Bayu tiba-tiba lunglai. Nafasnya terengah, keringat membasahi lehernya. Ia memandangi Kiai dengan mata kosong. Sudah selesai? Tanya orang tua Bayu. Kiai menggeleng pelan. Belum, ini baru permulaan. Sepulang dari rumah Kiai, Bayu tampak tenang, tapi hanya sebentar. Saat matahari condong ke barat, ia kembali tertawa sendiri, kadang berbicara pada udara kosong, kadang menatap pojok kamar dan bergumam pelan. Malam menjelang, hujan turun rintik-rintik. Siti duduk di samping ranjang mengelus rambut anaknya. Nah, kalau kamu dengar ibu, istighfarlah. Ibu nggak tahu apa yang kamu buat, tapi berhentilah lawan. Bayu membuka mata pelan. Aku nggak bisa, Bu. Kenapa? Dia udah di dalam aku. Siti membeku. Maksudmu apa? Bayu menatap langit-langit, senyum dingin menyungging di bibirnya. Aku dengar suaranya tiap malam. Dia bilang aku harus bayar. Siti menatap suaminya yang berdiri di pintu. Air mata menetes. Pak Surip hanya menunduk, suaranya berat. Kalau begini terus, Kiai pun gak akan sanggup. Ini urusan yang lebih dalam dari ilmu manusia. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan menakutkan. Bayu nyaris tidak tidur. Kadang ia berlari keluar rumah tanpa alasan, membuka baju sambil tertawa. Kadang berteriak marah pada udara kosong. Tetangga mulai takut mendekat. Malam-malam mereka dipenuhi suara langkah kaki di atap, suara ketukan di pintu, dan aroma melati yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Siti sering menemukan Bayu duduk di halaman, menatap sawah sambil berbicara sendiri. Dia bilang kalau aku minta maaf, mungkin aku gak akan diseret. Ucapnya lirih saat ibunya datang menghampiri. Diseret kemana yuk? Bayu menatap ibunya dengan mata yang nyaris hitam seluruhnya. Ke tempat di mana dia berasal. Siti menahan nafas, tidak berani bertanya lagi. Menjelang sore, Kiai Abdul datang ke rumah tanpa dipanggil. Wajahnya tampak tegang. Saya baru selesai wirid. Ada yang datang di mimpi saya semalam, minta saya berhenti menolong kalian. Pak Surip tercekat. Minta berhenti? Kiai mengangguk. Dia menyebut nama Ki Jagat Ningrum. Nama itu menggema di ruangan sempit itu. Udara terasa berat, bahkan lampu gantung bergetar pelan. Kiai melanjutkan. Kalau nama itu muncul, artinya penjaga leluhur sudah turun tangan sendiri. Itu bukan hal yang bisa ditangani manusia biasa. Siti menangis terseduh. Sementara Bayu duduk di lantai menatap Kiai lama. Kau dengar namanya juga ya? Katanya pelan. Kiai menatapnya tajam.
Kau tahu siapa dia? Bayu menggeleng, lalu tertawa pelan. Dia bilang aku harus ikut. Katanya aku sudah jadi bagian dari darah itu. Kiai berdiri menarik napas dalam. Anakmu sudah terikat, Pak. Kalau penjaganya belum melepaskan, tidak ada doa yang bisa mengembalikannya. Satu-satunya cara hanyalah restu dari pihak perempuan. Pak Surip menunduk. Ranti. Kiai menatap jauh keluar jendela. Iya, tapi aku ragu keluarga mereka mau ikut campur. Karena dari awal, mereka sudah tahu apa akibatnya. Malam itu suasana di rumah Bayu benar-benar mencekam. Hujan turun tipis, suara angin berembus di sela-sela papan dinding. Dari kamar terdengar tawa pelan ketika Siti mengintip Bayu duduk menatap pintu dengan mata terbuka lebar. Tangannya terus mencakar lantai. Yuk, kenapa kamu? Bayu menoleh pelan, senyum lebar mereka di wajahnya. Dia datang, Bu. Dia mau ambil janjinya. Siti berlari memanggil suaminya, tapi sebelum mereka sempat masuk, lampu kamar padam seketika. Hanya suara tawa Bayu yang terdengar di kegelapan, memanjang dan serak, seperti bukan dari tenggorokannya sendiri. Dan di luar rumah aroma melati kembali menyebar, menusuk tajam hingga membuat kepala pening. Bu, gimana kalau kita temui Ranti? Suara Pak Surip terdengar pelan di ruang tengah. Ia duduk di kursi kayu, wajahnya pucat karena kurang tidur. Siti memandangi lantai, bibirnya kering. Kalau Kiai bilang cuma dia yang bisa bantu, ya kita harus temui. Aku nggak mau anak kita terus begini. Di kamar belakang, Bayu masih tertidur setelah semalaman menjerit tanpa henti. Nafasnya tersengal, tubuhnya dingin meski diselimuti. Setiap kali Siti menatap wajahnya, hatinya terasa remuk. Mereka berdua tahu tidak ada pilihan lain. Harus menemui Ranti, harus memohon maaf atas kesalahan yang anak mereka buat. Langit berwarna kelabu saat mereka sampai di desa sebelah. Roda motor berdecit pelan melewati jalan berbatu. Rumah keluarga Ranti berdiri sederhana di tepi sawah. Dari arah langgar di belakang rumah, terdengar suara anak-anak membaca doa. Sayup tapi menenangkan. Siti menatap tempat itu dengan mata berair. Dia gadis baik, Pak. Aku tahu dia nggak salah apa-apa. Pak Surip hanya mengangguk. Kita datang bukan buat nyalahin siapa-siapa. Kita cuma minta ampun. Mereka mengetuk pintu pelan. Seorang perempuan parubaya, Ibu Ranti, membukakan dengan senyum lembut. Loh, ini Pak Surip dan Bu Siti ya? Ada perlu apa? Siti menunduk dalam. Kami minta maaf, Bu. Kami mau bicara sebentar tentang anak kami, Bayu. Wajah perempuan itu berubah serius, tapi ia tetap mempersilahkan masuk. Di dalam suasana rumah terasa damai. Aroma teh hangat memenuhi ruangan. Ranti keluar dari kamar membawa nampan berisi gelas. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh. Assalamualaikum, Bu, Pak. Waalaikumsalam, Duk, jawab Siti dengan suara bergetar. Ranti duduk berhadapan dengan mereka, tangannya menatap ke pangkuan, sementara kedua orang tua Bayu tampak saling pandang, bingung harus mulai dari mana. Akhirnya Pak Surip menarik nafas berat. Ranti, kami tahu ini mungkin aneh, tapi kami datang untuk minta maaf. Anak kami, dia sudah salah. Dia pakai jalan yang keliru. Kamu tahu sekarang, akibatnya bukan cuma buat dia sendiri. Ranti menatap lembut tidak terkejut. Saya sudah dengar kabarnya, Bayu sakit ya, Pak. Siti langsung mengusap air matanya. Iya, Nduk, dia bukan kayak dulu. Kadang tertawa sendiri, kadang teriak. Kami udah bawa kemana-mana tapi nggak ada hasil. Ranti diam beberapa saat seolah menimbang kata. Saya tahu Bayu dulu datang ke rumah, dan saya juga tahu niatnya waktu itu baik. Tapi setelah lamaran itu ditolak, semua berubah. Saya nggak pernah marah, tapi ada hal yang nggak bisa saya kendalikan, Bu. Pak Suri menatapnya. Kiai bilang kamu dijaga, ada yang melindungi kamu, itu benar, Nduk. Ranti mengangguk perlahan. Iya, tapi saya nggak pernah memintanya. Sejak kecil ibu selalu bilang kalau keluarga kami punya penjaga. Saya nggak tahu siapa, tapi kadang saya bisa merasakan ada sesuatu yang memperhatikan. Ibunya menimpali pelan. Kami memang kejawen dari leluhur. Tapi sejak Ranti lahir kami sengaja tidak mengajarkan apapun. Kami takut kalau dia ikut mempelajari, nanti hidupnya nggak tenang. Ranti mengangguk pelan. Saya cuma hidup seperti orang biasa, Pak, Bu. Saya ngaji di langgar tiap sore, bantu ibu di dapur.
Saya nggak bisa hal-hal seperti itu. Tapi kalau penjaga itu merasa terganggu, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Siti menatap wajah gadis itu lama. Ada ketenangan aneh di sana, tapi juga sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah seluruh ruangan terasa lebih hening. Jadi kamu tahu kalau Bayu mencoba sesuatu? Tanya Pak Surip hati-hati. Ranti menunduk, menatap ujung jarinya. Saya tahu, tapi bukan dari orang. Waktu itu saya mimpi, Pak. Ada sosok yang datang, bilang ada yang mencoba memanggil nama saya dengan cara yang tidak benar. Saya hanya disuruh diam dan tidak menolak. Katanya, yang salah nanti akan diberi pelajaran. Suara itu begitu tenang tapi justru membuat bulu kuduk berdiri. Siti menatap Ranti dengan air mata menetes. Jadi, semua ini karena penjaga itu. Ranti menatapnya lembut tapi tegas. Saya nggak bisa pastikan, Bu. Tapi kalau memang itu akibatnya, saya sudah maafkan, Bu. Saya tidak punya dendam apapun. Kalau maaf saya bisa menolong Bayu, saya ikhlas. Siti langsung menunduk, air mata jatuh ke pangkuan. Terima kasih, Nduk. Terima kasih. Ranti berdiri pelan mengambil air dari kendi dan meletakkannya di depan mereka. Bawa air ini pulang. Saya baca doa tadi waktu dilanggar. Semoga bisa menenangkan hatinya. Kalau dia sembuh, tolong sampaikan. Saya juga ingin dia tenang. Pak Surip menerima kendi itu dengan kedua tangan bergetar. Kami berhutang budi, Nduk. Kami nggak tahu harus bilang apa lagi. Ranti tersenyum kecil. Cukup doakan saya supaya hidup saya baik-baik saja, Pak. Itu saja. Mereka pulang saat senja menurun perlahan di atas sawah. Awan berwarna oranye pucat, suara jangkrik mulai terdengar dari tepi jalan. Angin lembut bertiup, membawa aroma padi basah yang entah kenapa terasa menenangkan. Siti memeluk kendi di pangkuan, menatapnya seperti sesuatu yang suci. Aku yakin dia sembuh, Pak. Ranti anak baik. Kalau dia udah maafin, pasti Bayu nggak diganggu lagi. Pak Surip hanya mengangguk. Semoga begitu, Bu. Sepanjang jalan pulang, mereka nyaris tidak bicara. Udara terasa berbeda lebih ringan, tapi juga seolah menahan sesuatu yang belum selesai. Ketika sampai di rumah, suasana begitu tenang. Tidak ada jeritan, tidak ada suara tawa aneh. Pintu kamar Bayu terbuka sedikit. Siti melangkah pelan, mengintip. Anaknya tertidur lelap, wajahnya tenang untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu. Pak, lihat, dia tidur. Seru Siti dengan suara bergetar. Pak Surip mendekat menatap anaknya. Nafasnya teratur, matanya tertutup rapat. Alhamdulillah, ucapnya lirih. Mereka saling pandang lalu tersenyum lega. Siti mengelus dahi Bayu, menatap kendi di tangannya. Air ini benar-benar membawa ketenangan. Aku mau taruh di meja depan, biar besok diminum Bayu kalau bangun. Malam turun pelan, angin bertiup lembut melewati celah dinding, membawa aroma hujan dari arah timur. Untuk pertama kali rumah itu terasa damai. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar tengah malam, Siti terbangun karena mendengar sesuatu. Suara langkah pelan di ruang tengah, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Ia menegakkan badan menatap ke arah pintu kamar yang terbuka sedikit. Cahaya redup dari lampu depan memantul lembut di lantai. Pak, bisiknya pelan menyentuh bahu suaminya. Pak Surip terbangun mengerjap. Ada apa, Bu? Dengar gak? Ada yang jalan di depan. Mereka diam beberapa detik. Suara langkah itu berhenti, lalu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, tapi semakin dekat suaranya. Pak Surip berdiri membuka pintu kamar. Di ruang tengah terlihat bayangan seseorang berdiri menghadap ke dinding. Baunya bergerak pelan, seperti menahan tawa. Bayu, panggilnya dengan nada ragu. Sosok itu menoleh perlahan, benar itu Bayu, akan tetapi wajahnya berbeda pucat. Matanya terbuka lebar, bibirnya membentuk senyum kaku. Pak, dia udah maafin aku, ucapnya pelan, suaranya berat, seperti keluar dari tenggorokan yang serak. Siti langsung berdiri di belakang suaminya. Ya Allah, Bayu, kamu sadar, Nak? Bayu menatap mereka lama, lalu menunduk. Dia datang ke mimpiku tadi, katanya aku gak perlu takut, katanya aku akan tenang. Siti mendekat dengan air mata menetes. Iya, Nak, kamu sudah sembuh, kamu udah dimaafin. Bayu menatap ibunya, senyum itu tetap di wajahnya. Iya, Bu, aku udah dimaafin, sekarang aku harus pergi sama dia. Siti langsung menegang. Pergi kemana? Dia bilang tempatnya indah,
nggak ada yang sakit di sana. Pak Surip menatap istrinya cepat, lalu menghampiri Bayu. Nah, dengar Bapak, kamu nggak usah kemana-mana, istirahat saja, kamu baru sembuh. Bayu menggeleng pelan. Aku udah janji Pak, dia nunggu di luar. Sebelum mereka sempat menahannya, Bayu berbalik menuju pintu depan. Langkahnya ringan tapi pasti. Siti berlari mengejar. Bayu, jangan keluar. Namun begitu pintu terbuka, udara dingin menampar wajah mereka. Di luar halaman kosong, akan tetapi di ambang jalan di bawah pohon mangga, nampak bayangan samar berdiri tegak. Bayu menatapnya dengan mata kosong, lalu melangkah. Pak Surip berlari memeluknya dari belakang. Jangan yuk, itu bukan manusia. Bayu menoleh, senyumnya berubah aneh. Bapak gak usah takut, dia udah janji gak bakal nyakitin aku lagi. Tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat, lalu jatuh tersungkur. Siti menjerit histeris. Bayu, ya Allah Bayu. Pak Surip mengguncang bau anaknya, tapi tubuh itu dingin, nafasnya terhenti, matanya masih terbuka, memandang kosong ke arah langit yang gelap. Pak, Bayu ngapain itu? Suara Bu Siti bergetar dari teras belakang. Pak Surip yang sedang menimba air menoleh cepat. Loh, astaga, Bayu! Teriaknya kaget. Anak lelakinya itu sedang jongkok di tepi halaman, mulutnya kotor oleh tanah dan rumput yang baru saja ia telan. Bu Siti langsung berlari dan menarik tangan Bayu. Nah, jangan, itu bukan makanan. Bayu menepis kasar, matanya menatap kosong ke arah kebun. Aku harus buang semua yang ada di dalam tubuhku, katanya dengan suara berat, seperti bukan miliknya sendiri. Bayu, sadar nak, kamu ngomong apa? Bu Siti memegangi wajah anaknya. Bayu menjerit keras, lalu mendorong ibunya hingga terjatuh. Tubuhnya menggigil hebat, tangannya mencakar-cakar tanah. Pak Surip segera menahan dari belakang, memeluknya kuat-kuat. Bayu, ingat Bapak, jangan gitu nak. Seru Pak Surip, nafasnya tersengal, menahan tenaga anaknya yang tidak terkendali. Bayu terus meronta, matanya liar. Dia mau datang lagi, dia marah sama aku. Bu Siti menatap suaminya, wajahnya pucat pasi. Pak, semalam kan dia udah tenang, udah tidur, kok bisa kayak gini lagi? Pak Surip menggeleng pelan. Entahlah, padahal Ranti udah maafin, aku pikir semuanya udah berakhir. Belum sempat mereka bicara lagi, dari arah depan terdengar suara seseorang memanggil. Pak Surip, Bu Siti. Giman, teman akrab Bayu, datang tergesa-gesa, nafasnya terengah. Saya dengar Bayu kamu lagi. Bu Siti hanya mengangguk lemah, matanya masih menatap anaknya yang kini terduduk di tanah dengan kepala tertunduk. Iya Man, entah apa yang terjadi, padahal semalam dia baik-baik saja. Giman menelan ludah, ragu sejenak sebelum bicara. Pak, Bu, ada sesuatu yang perlu Bapak Ibu tahu tentang Bayu. Pak Surip mengerutkan dahi. Maksudmu apa nak? Giman menarik nafas panjang. Bayu pernah cerita ke saya waktu Ranti nolak lamarannya. Dia marah, dia bilang Ranti sombong, gak tahu diri. Lalu dia mulai datang ke orang yang katanya bisa balut tuh balas dendam. Bu Siti memandangi Giman dengan tatapan tidak percaya. Balas dendam? Anak itu? Dia bilang pengen bikin Ranti jatuh cinta, biar bisa dipermainkan. Dia kirim pelet jaran goyang katanya dari seseorang yang mengerti hal-hal kayak begitu. Saya udah larang, tapi dia cuma ketawa. Giman menunduk, suaranya berat. Dia bilang cuma mau kasih pelajaran. Setelah Ranti tergila-gila, dia mau ninggalin begitu saja. Hening sejenak, hanya suara serangga dari luar rumah yang terdengar. Pak Surip mengusap wajah kasar. Ya Allah anakku, apa yang udah kamu perbuat? Bu Siti menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Pantas dia kayak gini. Dosa itu kembali ke dia sendiri. Bayu tiba-tiba mengangkat kepalanya, pandangannya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan. Dia nggak mau pergi, katanya dengan nada datar. Giman mundur satu langkah. Pak, Bu, dengar itu. Pak Surip mendekat. Siapa yang kamu maksud nak? Lelaki itu, jawab Bayu sambil menatap langit-langit. Dia datang, dia bilang aku udah melanggar batas, dia mau ambil gantinya. Tubuh Bayu mulai menegang. Suara nafasnya berubah berat dan terputus-putus. Tiba-tiba ia menjerit keras sekali. Lalu tubuhnya kaku dan terangkat sedikit dari lantai. Bu Siti menjerit histeris. Pak, pegang dia. Pak Surip mencoba menahan, tapi tubuh anaknya kaku seperti batu. Lalu perlahan Bayu ambruk. Matanya terbuka lebar tanpa nyawa. Bayu, astagfirullah Bayu.
Bu Siti mengguncang tubuh anaknya. Suaranya parau penuh panik. "Nak, bangun, ibu di sini." Pak Surip menatap wajah anaknya yang pucat, bibirnya membiru. Ia menahan nafas panjang, lalu memeluk istrinya yang terus menangis. "Siti, sudah, Boy udah gak ngerasa apa-apa lagi." Suasana di rumah itu mendadak senyap. Hanya suara isak Bu Siti yang memecah udara. Giman berdiri terpaku di ambang pintu, matanya berkaca-kaca. "Saya minta maaf, Pak, Bu, saya seharusnya bilang dari awal." Pak Surip menatap lantai, suaranya pelan. "Bukan salahmu, Nak. Ini semua karena ulah anakku sendiri. Dia main-main dengan hal yang enggak semestinya." Angin sore berembus pelan menggoyangkan daun pisang di belakang rumah. Bau tanah dan rumput lembab memenuhi udara, menyisakan rasa dingin yang tidak biasa. Bu Siti terus memeluk anaknya, menatap wajah Bayu yang tenang seperti sedang tidur. "Kamu salah jalan, Nak. Tapi ibu tetap sayang kamu." Pak Surip berdiri pelan menatap keluar jendela dengan mata kosong. Apapun yang dia cari, semuanya sudah dibayar lunas. Hari itu rumah keluarga Surip benar-benar sepi, dan entah di mana, sesuatu yang tidak terlihat telah kembali ke tempat asalnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.